Oke, ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak Ibu semua yang hadir, Bu Nunung sebagai penguji, Bapak Iwan sebagai penyelenggara seminar, dan juga Akang Teteh Tendik ya. Lalu Dede Mas Ria selaku pemakalah untuk sesi seminar keempat di hari kedua ya, hari kedua rangkaian seminar magang. Dan juga ada audiens yang hadir ya menyimak. Selamat datang. Oke, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur. Alhamdulillah, alamin. Hari ini kita bisa melaksanakan seminar magang atas nama Dede Mas Ria dengan judul Analisis Penerapan dan Perbaikan Proses Bisnis Perusahaan di PT Inti Bandung ya, PT Inti Bandung. Oke, salawat serta salam, marilah kita curah limpahkan kehadirat Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, kepada keluarganya, pada sahabatnya, sehingga semoga sampai kepada kita selaku umatnya ya syafaatnya. Baik, sebelum dimulai saya tanya dulu nih kabarnya Dede Mas Ria gimana, sudah siap untuk memulai seminar magang? Jika nu teu nyambung, Dede sudah siap untuk memaparkan seminarnya? Allah siap, Bu. Oke, baik. Karena sudah siap, nanti akan diberi waktu maksimal 15 menit ya. Dede mau dimaksimalkan, dioptimalkan. Semua penyampaian disampaikan dalam waktu 15 menit. Kemudian setelah penyampaian, mohon bantuannya dari Ibu Penguji untuk berkenan mengkoreksi ya, memberi masukan juga, uh, baik dari laporan maupun dari cara penyampaian seminar hari ini untuk kesempurnaan hasil ya, output dari seminar magang Dede Mas Ria. Baiklah, sebelum mulai kita alangkah baiknya membaca Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kegiatan kita sesi keempat diberi kelancaran dan juga diberi manfaat untuk kita semuanya. Baik, selanjutnya dipersilahkan dari Mas Ria memaparkan hasil seminar magang MBKM-nya di PT Inti dengan judul Analisis Penerapan dan Perbaikan Proses Bisnis Perusahaan di PT Inti Bandung. Wah, luar ya. Baru tadi dibilang siap belum? Oke, sepertinya Dede terlempar, Bu. oh, Gak ada Dedenya nih. masa pembimbingnya yang harus presentasi. Mohon ditunggu ya, Ibu ya. Enggak. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ibu Saleh. Ibu Saleh.
Gimana, siap gak Dede? Udah siap, Bu. Barusan jaringannya. Ya, sekarang jaringannya udah aman. Insya Allah aman, Bu. Ya, maka dipersilahkan tadi sudah diberi waktu untuk memaparkan hasilnya. Baik, Bu. Ibu mohon maaf, kalau sekarang suaranya udah jelas nggak, Bu? Jelas. Ya, suara nggak terlalu penting lah. Yang penting kamunya jelas. Nggak terpental lagi. Dede di rumah ya? Dede ini di Tasik atau di kontrak di kosan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk mempersingkat waktu, Bapak dan Ibu, langsung saja. eh, Kali ini saya, Dede Mas Ria, akan mempresentasikan hasil dari analisis periode magang MBKM tanggal 25 September 2023 dan perbaikan proses bisnis perusahaan di PT Indo Telekomunikasi Indonesia, Persero Bandung. Proses bisnis. Proses bisnis sangat penting. Putus-putus ya, Bu Fika. Maka kegiatan yang Putus-putus, terlempar lagi ya, Dek. Dedenya kayaknya lagi di Tasik, Bu Fika. Ya, harusnya cari yang stabil ya, yang satu hari mah. Ke kota Tasik harusnya mah. Tuh, Pak. Lagi kita salat tiap malam bangun. Dia meninggal. Ibu mohon maaf, harus pindah lagi. Dede ini di kontrakan, di kosan atau di itu di rumah? Di kontrakan, Bu. Makanya ini tadi barusan pindah ke
kamar Saiful Alam dulu, Bu. Tapi sama. Sama Sama. di teras, coba di teras. Ini pindah lagi, Bu, ke kamar bawah yang deket wifi-nya langsung. Ah, iya, betul. Mohon maaf ya, Bu. Sok atuh, dimulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Mohon wabarakatuh. maaf, Bapak, Ibu, untuk kejadian tadi karena terkendala jaringan. Untuk mempersingkat waktu, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis selama masa magang MBKM periode 2023-2024 yang berjudul Analisis Penerapan dan Perbaikan Proses Bisnis Perusahaan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Proses bisnis. Proses bisnis sangat penting dikarenakan dengan adanya proses bisnis yang baik dan benar, maka kegiatan yang berjalan di dalamnya lebih efektif dan efisien. Proses bisnis juga berdampak dengan produktivitas, profit, optimasi sumber daya manusia, dan sebagainya. Dengan demikian, maka diperlukan evaluasi berkala terhadap proses bisnis yang diterapkan di perusahaan. Dari hasil evaluasi berkala tersebut dapat dilihat apakah proses bisnis yang ada dirasa cukup baik dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan atau terdapat permasalahan pada proses bisnis tersebut. Kemudian permasalahan akan dianalisis sehingga dapat menghasilkan suatu proses bisnis perbaikan atau usulan yang dapat menjawab permasalahan dalam proses bisnis tersebut. Terdapat 4 rumusan masalah dalam analisis ini. Yang pertama, bagaimana alur penerapan proses bisnis di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, bagaimana manajemen mutu yang diterapkan pada perusahaan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga, bagaimana analisis terhadap perbaikan proses bisnis pada perusahaan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Dan yang keempat, apakah program magang dapat menjadi media implementasi mata kuliah pada program semester 7? Untuk tujuan penelitiannya, yang pertama dapat mengetahui alur proses penerapan proses bisnis di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, dapat mengetahui manajemen mutu yang diterapkan di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang ketiga, dapat mengetahui alur proses perbaikan pada proses bisnis di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Dan yang keempat, dapat mengkaji pelaksanaan magang MBKM terhadap konversi mata kuliah program studi. Untuk metode penelitiannya, terdapat 4. Yang pertama, dengan metode wawancara, yakni dengan teknik pengumpulan data wawancara adalah salah satu metode yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif atau wawancara langsung terhadap karyawan atau karyawati yang berada di PT Industri Telekomunikasi Indonesia. Yang kedua, ada dokumentasi, yakni melibatkan pengumpulan data dari berbagai dokumen seperti arsip, catatan, laporan, dan rekaman. Dokumentasi juga dapat mencakup analisis teks, gambar, atau video. Yang ketiga adalah observasi.
Observasi dilakukan dengan menggunakan panca indera untuk memperoleh informasi yang diperlukan untuk masalah penelitian. Dan yang terakhir adalah studi pustaka. Teknik ini melibatkan pencarian dan analisis terhadap berbagai sumber informasi yang telah tercatat sebelumnya, seperti buku, jurnal, laporan, dan dokumen lainnya. Hasil pengamatan yang pertama, proses bisnis adalah serangkaian aktivitas bisnis yang berkaitan dengan produk bisnis. Aktivitas tersebut akan memiliki syarat dan ketentuan berlaku sehingga mampu memenuhi tujuan bisnis. Proses bisnis sangat penting dikarenakan dengan adanya proses bisnis yang baik dan benar, maka kegiatan yang berjalan di dalamnya lebih efektif dan efisien. Proses bisnis juga berdampak dengan produktivitas, profit, optimasi sumber daya manusia, dan sebagainya. Di industri telekomunikasi Indonesia, proses bisnisnya terbagi menjadi tiga, yaitu proses bisnis manufaktur berdasarkan sistem integrator, manufaktur berdasarkan sistem integrator repeat order, dan manufaktur berdasarkan digital bisnis. Untuk peningkatan manajemen mutu pada proses bisnis, ISO yang digunakan yakni ISO 9001-2015 dan ISO 2001-2018. Tujuannya yakni meningkatkan kredibilitas perusahaan, meningkatkan kepercayaan konsumen, jaminan kualitas sesuai dengan standar internasional, menghemat biaya, mengoptimalkan kinerja karyawan, dan yang terakhir meningkatkan image perusahaan. Untuk perbaikan proses bisnis, terdapat dua. Yang pertama adalah cycle time. Cycle time sendiri adalah siklus waktu yang menentukan cara mengurangi siklus waktu agar bisa memenuhi harapan pelanggan. Terdapat tiga metode. Yang pertama adalah non-value added, yang kedua adalah business value added, dan yang ketiga real value added. Untuk non-value added adalah proses eliminasi kegiatan proses bisnis yang tidak memberikan keuntungan dan nilai berarti kepada pelanggan. Sedangkan business value added meminimalisir kegiatan proses bisnis yang tidak memberikan nilai tambah bagi hasil dari proses yang berlangsung. Yang ketiga adalah real value added, yakni menyederhanakan kegiatan proses penting input menjadi output yang diperlukan untuk memenuhi kepuasan pelanggan. Yang kedua adalah proses business reengineering. Nah, yakni pemikiran kembali secara fundamental dan perancangan kembali proses bisnis secara radikal. Dihasilkan dari sumber daya organisasi yang tersedia. Untuk kunci utama dalam perancangan ulang proses bisnis, yakni adalah pengembangan sistem informasi dan jaringan. PBR sendiri mengubah 5 komponen dalam bisnis, yakni strategi, proses, teknologi, organisasi, dan budaya. Untuk langkah-langkah dalam proses bisnis reengineering terdapat 3, yakni planning, design, dan deployment. Untuk yang terakhir adalah konversi mata kuliah, yang mengkonversi yang pertama adalah analisis perancangan perusahaan, yang kedua manajemen teknologi, yang ketiga studi kelayakan perusahaan, yang keempat peramalan lanjutan, yang kelima pemodelan dan simulasi, dan yang keenam adalah manajemen mutu. Untuk kesimpulannya, dapat disimpulkan bahwa di PT Telekomunikasi Indonesia, proses bisnisnya terbagi menjadi 3, yaitu proses bisnis manufaktur berdasarkan sistem integrator,
proses bisnis manufaktur berdasarkan sistem integrator repeat order, dan proses bisnis manufaktur berdasarkan digital bisnis. Yang kedua, terdapat 3 cara untuk memperbaiki siklus waktu yang berjalan pada proses bisnis, yakni non-value added, business value added, dan real value added. Dan yang terakhir adalah kunci utama dalam perancangan ulang proses bisnis adalah pengembangan sistem informasi dan jaringan. PBR sendiri mengubah 5 komponen dalam bisnis, yaitu strategi, proses, teknologi, organisasi, dan budaya. Untuk langkah-langkah dalam PBR sendiri, yaitu planning, design, dan deployment. Untuk saran, dalam pelaksanaan magang MBKM pastilah tidak sempurna. Maka demikian penulis menyarankan untuk peneliti selanjutnya untuk upaya memperbaiki proses bisnis yang dapat lebih baik sehingga dapat diterapkan di perusahaan atau ilmu untuk semua orang. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata yang pengucapannya kurang tepat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Dede Mas Ria, waktunya tadi 16 menit ya, 16 menit untuk presentasi. Sesi selanjutnya yaitu mohon kepada Ibu Noneng Nurhayani sebagai dosen pembimbing memberikan, pasti banyak ya masukannya ya Ibu ya, mohon memberikan masukan untuk kesempurnaan hasil dari magang Dede Mas Ria. Dipersilahkan Bu Noneng. Iya, terima kasih. Saya bukan pembimbingnya Bu Rafika. Tadi Bu Rafika salah ngucapin dosen pembimbing saya. Baik Bu Rafika, terima kasih. Dedek kedengaran Ibu? Halo Dek? Kedengaran Ibu? Ada suara Ibu nggak? Ada Bu. Ada, ya baik. Dedek ditempatkan di divisi mana di PT Inti? Halo Dek? Halo Dek? Kedengaran tidak? Iya Ibu. Ada Bu. Ada. Dek, di PT Inti itu ada divisi-divisi ya. Nah, Dede ditempatkan di divisi mana di PT Inti itu? Divisi HCGA Bu. Apa itu? Human Capital and General Affairs. Dede di sana di bagian kan itu divisi nanti ada divisi dalam perusahaan. Mohon maaf Bu, ya. bisa diulang? Ya, Dede ditempatkan untuk HCGA Ibu. Ya, Human Capital and General Affairs. Ya. Menjaga kelancaran operasional perusahaan Ibu. Di lantai berapa itu? Kan itu di PT Inti di lantai. Nggak kedengaran ini kenapa ya putus-putus ya? Di lantai 8 Bu. Oh, di lantai 8 ya, berarti di atas ya. Lantai atas ya. Apakah selama magang ini Dedek mendapatkan kendala? Tidak. Untuk kendala pasti ada Ibu. Nah, bagaimana cara cari solusinya? Kendala selama magang Ibu? Betul. Untuk kendala magang sendiri, salah satunya itu bersama pembimbing lapangan Bu. Yang memang tidak terlalu mempunyai waktu luang. Karena sibuk. Karena sibuk kan, Iya, Dek? Iya. Mohon maaf, Bu. Iya, mungkin karena sibuk ya, Dek? Iya, Ibu. Kebetulan memang pembimbing lapangan Dede di sana juga menjabat sebagai manajer, Ibu. Iya, baik. Nah,
Ibu lihat tadi Dede, Ibu lihat di ininya di laporannya ya, ada tahapan magang, tapi tidak diberi penjelasan ya, Dek. Oh iya Ibu, untuk bab 2 ya Bu? Bukan di bab 3. Bab 3, iya Ibu. Nah, itu sebaiknya diberi Oh penjelasan, Dek. baik Dede, Ibu. iya, Dede di sini cuma memang ada apa namanya, cuma pelocat aja ya, Dek. Cuma pelocat aja, Dede, di ini di halaman 18, Dek. Nah, itu ya. Nih, ada tahapan magang, tetapi di sini cuma itu aja, tidak ada penjelasannya. Nah, sebaiknya tahapan magang tersebut diberikan penjelasan di bawahnya ya. Ini kan ada mulai itu ada Baik Ibu. ada pendahuluan yang terdiri dari studi literatur, observasi, wawancara. Juga ada perumusan masalah, ada tujuan, pengumpulan data, pengolahan data, kesimpulan dan saran. Nah, itu sebaiknya sama Dede di apa namanya? Diberi penjelasan ya. Kadang-kadang orang itu pengen lebih jelas lagi kan kalau membaca suatu laporan atau tulisan itu. Jadi ya. Nah, kemudian ini kita tulis saran dulu ya. Nah, di dalam Romawi 4 kecil dan itu kata dengan disimpan kalimat ya. Sebaiknya kata dengan tidak di awal kalimat karena merupakan kata sambung. Jadi lebih baik Dede mencari kata di tepat. Kalaupun mau Dede menggunakan apa namanya kata dengan itu di sebelum kata dengan tersebut ada di depannya itu nyambung sama kata kalimat tersebut. Itu ada di 4 Romawi ya, ada di angka 4 Romawi, Dek ya. Ya Bu. Baik Halo, Bu. ya. Kemudian juga ada di halaman 18 dan 29. Ya, ada halaman nanti tulisannya juga. Nah, ini ada di halaman 18 juga 2 ya deh ya. Nah, kemudian ada kalimat yang harus nyambung. Oh, nyambungnya ke ada tah. Nah, nih di halaman kelak. Ini ada tuh halaman 11, halaman 21, 28, 52, Dek. Halaman 11, 21, 8 sama 2. Nah, yang halaman 11 itu nah, ini Dek, untuk Dek ngagejrok Dek. Ya, perbaikan. Organisasi adalah organisasi perbaikan yang bertujuan untuk proses internalnya harusnya sambung kan, naik ya deh ya. Kemudian juga halaman 21 halaman 1. Nah, menjadi perusahaan teknol dengan cakupan industri yang luas dan berkualitas. Halo, Dek? Ya Ibu. Ya, ini itu halaman 18 halaman apa namanya teh 21. Ini yang visi misi perusahaan tuh, visi PT Industri Telekomunikasi menjadi perusahaan teknol. Apa di sini teknol itu? Apa teknologi atau apa? Menjadi perusahaan teknol dengan cakupan industri yang luas dan berkualitas. Nah, ini kemungkinan terhapus nih kata tersebut, mungkin teknologi nggak tahu apa ya Dede yang lebih tahu. Kemudian juga ada di halaman 28. Nah, ada di halaman 28. Di mana itu ada
proses bisnis juga berdampak dengan produktivitas, profit, optimasi, profit atau profit. Nah, halaman 28 pada pembahasan deh yang nomor 1 proses bisnis di kalimat paling bawah. Halo dek, dengar dek? Profit. Ya, Nah, Ibu, iya, ada ya. Nah, itu 28. Kemudian juga ada halaman 52 tuh dek. Mana geraya? Nah, ya, ada pada halaman 52 juga tuh ada. Nah, jadi yang nomor A, pelanggan akan membutuhkan informasi mengenai produk atau jasa yang ada di perusahaan tersebut dan nada pelanggan, oh mungkin itu N-nya ngegejlok ya deh ya, karena Iya. ada, jadi ya, nah itu ya, itu diperbaiki. Nah, kemudian ini daftar gambar juga deh, daftar gambar. Nah, ini ada bookmark-nya gitu, harusnya kan dihapus ya, yang daftar gambar ya. Nah, daftar gambar di sini yang gambar 2.2 sampai 2.5 ada sampai 2.7. Ada error bookmarks not defined. Nah, kemudian dari gambar 27 ke 31 itu spasinya juga turun tuh jadi lebih besar. Kemudian gambar 31 ke 4.1 juga spasinya juga turun ya deh ya. Halo deh. Iya, Ibu, ada. Ada ya. Nah, itu ya. Jadi apa namanya? Untuk diperbaiki ya deh ya. Nah, kemudian ini di bab 1 deh, di bab 1 pada sistematika penulisan. Nah, di sini Dede menuliskan bab 1 pendahuluan 1 dan 2, 3 dan angka 1, 2, 3, 4-nya ini di sini dan 5-nya Dede menggunakan angka Arab. Sedangkan yang di bab 2, 3, yang bab 1, 2, 3, 4 yang judul bab itu menggunakan Romawi. Nah, kalau bisa disamakan deh. Iya, Bu. Ya. Jadi yang bab 1 pendahuluan, bab 2 tinjauan pustaka. Nah, itu kalau misalkan di bab 1, bab 2, bab 3 sebagai judul bab itu menggunakan angka Romawi, maka gunakan angka Romawi. Nah, ya itu ya. Jadi Dede di sini menggunakan angka Arab, diganti saja. Kemudian ini cara pengetikan juga seperti yang sudah skripsi ini biasanya diluruskan ya, diluruskan jadi tidak ngegejlok dua-duanya gitu. Kemudian spasi juga antara kalimat terakhir gitu ya, antara kalimat terakhir pada sistematika penulisan itu ya, antara kalimat terakhir ke bab 1 pendahuluan ngegejlok 2 spasi kan gitu ya. Nah, itu sebaiknya disamakan saja kalau 1,5 gitu ya. Begitu juga dengan ini, dengan di apa namanya, di bab tinjauan pustaka bab 2, bab 3, bab 4, bab 5, bab 2, bab 3, bab 4, bab 5 itu lebih baik diseragamkan saja spasinya, yaitu kalau 1,5 ya. Contohnya di sini di bab 2 pada subbab manajemen mutu di sini dari kalimat terakhir yang mereka melalui manajemen mutu ke manajemen mutu terdiri dari 4 komponen utama. Nah, di sini itu Dede 2 spasi, kemudian dari manajemen mutu ke nomor 1 perencanaan kualitas itu juga 2 spasi. Sebaiknya itu disamakan yaitu 1,5 spasi. Jadi Dede menggunakan yang after-nya 0, before-nya 0 kan gitu ya. Yang bab 2 tuh. Sama tuh kesana-kesananya Dede masih ngegarojok ini. Di mana di sini ada manajemen mutu terdiri dari 4 komponen, perencanaan kualitas, peningkatan kualitas, kontrol kualitas, dan jaminan kualitas. Nah, kemudian juga ini, ya Ibu lihat ini dari setiap paragraf ke paragraf yang baru, Dede itu beda spasinya. Nah, gitu ya. Harusnya ini sama 1,5 ya. Nah, contohnya aja dari ini. Kinerja lain di organisasi ya, ke manajemen mutu, ke kalimat manajemen mutu yang ada di halaman 6 itu juga turun jadi 2 spasi. Ini harusnya seragam sama 1,5 spasi. Makanya kata Ibu juga gunakan yang after-nya 0, yang before-nya 0. Kecuali dari
kalimat terakhir ke subbab yang baru. Contohnya, ketika dari kalimat ketika pada paragraf terakhir, nah itu pada kalimat terakhir ke subbab yang baru yaitu ke B ya. Nah, contohnya tadi kan ada A, ada B. Nah, ke B, ke bisnis proses modeling ini itu tidak apa-apa 2 spasi atau 3 spasi ya. Tetapi kalau untuk di dalam satu contohnya subbab A, nah itu 1,5 semua kan gitu ya. Ada ya? Baik, Ibu. Nah, Baik, Bu. gitu. Terima Ya. kasih. Kemudian di sini di proses bisnis improvement yang ada di PT Inti itu apa namanya pengerjaan. Biasanya ada proyek-proyek yang ditenderkan ya, Dede ya. Dede bertanya tidak ke mentornya, ke pembimbing lapangannya. Untuk proyek-proyek, Bu, Di proses bisnis improvement ini biasanya ada proyek-proyek yang ditenderkan ke perusahaan lain sehingga nanti misalkan ada beauty class kan ya gitu ya. Nah itu Dede dijelaskan tidak oleh mentornya atau Dede bertanya tidak? untuk itu sempat ada ikut ini, Bu, ikut meeting dengan divisi yang lain mengenai perusahaan lain, tetapi memang karena ada kendala, jadi sebaiknya kata mentor jangan jangan dulu dimasukin ke pembahasan ataupun ke materi-materi katanya. Karena memang banyak kendala, Ibu. Nah, kan DDT judulnya analisis kan ya, analisis proses bisnis kan gitu ya. Kalau menurut Dede, analisis itu sendiri apa sih, Dede? Menganalisis proses bisnis yang ada di PT Inti, Bu. Jadi antara penerap penerapan yang ada kita telusuri atau kita cari tahu, terus kalau misalkannya ada kendala, kita cari tahu kendalanya, dan kita um, cari tahu juga cara cara memperbaikinya, Ibu. Itu ya. Jadi Dede selama magang itu, Dede diberi tugas mengerjakan apa di PT Inti itu? Untuk selama magang, Dede diberi tugas untuk menyusun proses bisnis dari awal sampai akhir, memperbaiki beberapa komponen yang memang terpakai dan tidak, dan menyesuaikan antara hukum yang berjalan di PT Inti dengan proses bisnis, apakah layak atau tidak. Bagaimana itu cara membuktikan layak tidaknya? Untuk Dede dikasih portal atau web khusus khusus di dalamnya hukum yang berlaku di PT Industri Telekomunikasi Indonesia, dan disesuaikan dengan kegiatan-kegiatan yang berada di proses bisnis yang nantinya sebelum dari pihak divisi Dede, dari pihak Dede sendiri mengirimkan ke pihak selanjutnya atau divisi lain, Ibu. Jadi sebelum mensahkan proses bisnis itu menjadi kegiatan yang semestinya, jadi dianalisis terlebih dahulu sama divisi lain, Ibu. Yang menentukannya Dede sendiri atau bersama-sama tim yang lain? Tim yang kalau untuk penyesuaian hukum itu Dede sendiri, Ibu. Tapi kalau untuk meresmikan itu dengan tim yang lain.
Jadi Dede dipercaya mengerjakan sendiri gitu. Sebelumnya memang ada arahan Ibu untuk menyesuaikan dengan isi-isinya, isi tentang ini dan proses bisnis ini gitu. Baik, ya. Nah, kemudian tadi Dede selain proses bisnis juga di rumusan masalah juga ada ke manajemen mutu ya. Iya Ibu. Itu manajemen mutu apanya, kan PT Inti itu kalau setahu Ibu ya, dia itu tidak menghasilkan produk tapi dia beli gitu ya dari perusahaan lain kemudian merakitnya kan gitu ya. Yang setahu Ibu ya. Kalau menurut Dede gimana? Apakah PT Inti itu menghasilkan produk atau ada sebagian produk yang dibikin atau ada sebagian produk yang dibeli kemudian dirakit kemudian dirakit lagi PT Inti atau bagaimana? Atau Setahu Dede ini yang Dede Dede ini menghasilkan produk manajemen Ibu. mutu kemana? Manajemen mutu kemana ini, ke produk atau ke apa ini? Jasa sama produknya Ibu. Jasa sama produknya. Ya. Nah, mengapa perusahaan harus menerapkan manajemen mutu? Yang pertama untuk meningkatkan kredibilitas perusahaan Ibu ataupun kepercayaan. Jadi mungkin secara kata lain ada penilaian tersendiri untuk perusahaannya dari konsumen. Terus Ataupun jaminan kualitas Ibu, kualitas yang diberikan perusahaan, produk ataupun layanan. begitu. Terus Ya, Ibu. kalau di PT Inti siapa yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen mutu tersebut? Itu dari kurang tahu Ibu. Tidak bertanya ya. Kalau untuk eh, pegawai yang bertanggung jawab langsung, dari kurang tahu. Ya. Harusnya Dede bertanya ke siapa pembimbingnya, si ibu atau si bapak. Pak, sebenarnya siapa sih Pak yang paling bertanggung jawab terhadap manajemen mutu Pak di PT Inti itu Pak, kan gitu ya. Karena kan itu ada bagian-bagiannya kan gitu ya. Kenapa Dede harus tahu? Kan Dede belajar mata kuliah manajemen mutu ya. Iya Ibu. Dede kan belajar mata kuliah manajemen mutu kan gitu ya. Nah, apa yang Dede peroleh di kampus, ilmu mengenai manajemen mutu itu, nah itu pada saat Dede magang atau kerja praktek, kan itu berarti kita terapkan tuh di dalam dunia nyata di tempat kerja praktek atau magang tersebut. Nah gitu ya. Jadi harusnya memang kita rada cerewet sih gitu ya, harus banyak bertanya gitu karena kita masih mentah ya. Kita itu masih mentah, belum ada pengalaman di dunia kerja itu. Kecuali kalau Dede pernah bekerja ya, pernah bekerja Dede kan gitu ya. Nah, itu juga kan kalau pernah bekerja juga kan kita juga kalau bukan bagian biasanya kurang tahu juga kan gitu ya. Nah, ini kesempatan Dede maksudnya. Ini kesempatan kita nih lagi magang kan gitu ya. Kita lagi magang, ada pembimbing di perusahaannya. Maka kesempatan Dede untuk banyak bertanya supaya Dede lebih tahu gitu ya. Oh, ternyata ya apa ilmu yang kita peroleh di bangku kuliah itu ternyata di dunia nyata itu begini, ternyata oh ini ada persamaannya, ini ada perbedaannya. Nah, nanti kita bisa membandingkan kan gitu ya, Dede ya. Jadi yang Dede tidak tahu ya, yang apa namanya yang bertanggung jawab terhadap manajemen mutu di PT Inti itu ya. Iya Ibu. Iya, kalau kalau di suatu perusahaan itu biasanya deh ya, kalau ke sistem manajemen mutunya itu yang bertanggung jawab adalah QA, quality assurance kan gitu ya. Nah, Oh jadi iya Dede Ibu. juga mau Dede juga mau tidak mau harus mau bertanya biar tahu kan gitu.
Masa anak teknik industri tidak tahu kan gitu. Nah, ini kesempatan yang bagus kan gitu ya. Pada saat magang ini kita harus banyak bertanya kan gitu. Jadi nanti Dede mendapatkan ilmu-ilmu baru yang tidak didapat di bangku kuliah. Nah, gitu. Dengan magang ini merupakan kerja nyata kan gitu ya. Nah, nanti Dede dapat ilmu-ilmu baru kan gitu di seperti bangku kuliah. Kemudian Dede tahu tidak bagaimana cara mengetahui kalau pelanggan itu merasa puas dengan mutu produk PT Inti tadi? Ditanyakan tidak? Makanya ini selama magang KTB juga ini harus dimanfaatkan. Kan ada manajemen mutunya tuh di PT Inti itu. Nah, maka harus ditanyakan supaya Dede tahu bagaimana cara mengetahui kalau pelanggan itu merasa puas dengan produk PT Inti tersebut. Nah, Dede bertanya tidak, coba bisa menjelaskan tidak? Minimal kan di dalam mata kuliah manajemen mutu itu sendiri kan gitu. Enggak, Ibu. Dede hanya bertanya tentang manajemen mutu yang diterapkan di perusahaannya, Ibu. Nah, manajemen mutu yang Dan diterapkan di perusahaan. manfaatnya juga. Tapi Dede tidak bertanya bagaimana cara mengetahui kalau pelanggan itu merasa puas dengan produk PT Inti itu, enggak. Ya, enggak, Ibu. Untuk itu enggak. Enggak juga. Iya. Kalau tadi kata Dede proses manajemen mutunya itu bagaimana? Coba dijelaskan. Kan Dede tadi bertanya mengenai proses manajemen mutunya. Coba ditanya, coba ini dijelaskan. Kalau itu, Dede eh, diarahkan langsung sama ISO, Ibu. Jadi ISO yang diterapkan di perusahaan memakai untuk manajemen mutunya ada dua. Ibu tidak dijelaskan secara detailnya. Tapi Dede itu kan ada tuh. Ada ISO sekian tahun sekian, ada ISO sekian tahun sekian. Ada itu. Cuma begitu saja, cuma dijelaskan kita menggunakan ISO 9001 2015 dengan ISO 2000 sekian dengan nomor dengan 2018 cuma begitu aja. Iya. Jadi harusnya bertanya, kalau lagi magang gitu harus banyak bertanya kan gitu, karena kita anggap saja kita emang orang tidak tahu apa-apa kan gitu pada saat kita terjun ke lapangan itu kan gitu ya. Jadi memang kita harus banyak bertanya. Dengan banyak bertanya kan tadi Dede itu kan tadi tuh metodenya, metode magangnya kan tadi Dede salah satunya ada wawancara ya. Ya. Nah, itu yang diwawancara siapa sama Dede? Pembimbing lapangannya, Bu, langsung. Hanya saja Langsung. memang waktu atas, Ibu. Dan hanya satu kali pertemuan itu biasanya hanya beberapa pertanyaan dan beberapa jawaban yang beliau bisa jawab. Gitu. Iya. Nah, kalau PT Inti, Dede pernah melihat ke bagian produksinya tidak? Tidak, Bu. Hanya di lantai 8 saja, Bu. Di lantai Fokus 8 di saja. Nah, jadi Dede tidak mengetahui dari produksi itu ada limbah atau tidak, tapi Dede tadi ada lingkungannya kalau tidak salah. Ada lingkungannya lingkungan. tidak? Tidak Ada. ada, Bu. Ah? Nggak ada, Bu. Hanya kebijakan punya saja. Nggak ada ke lingkungannya. Iya, tidak ada. Nah, setelah Dede melaksanakan magang di PT Inti, apa yang Dede dapat dari hasil magang ini? Alhamdulillah, Dede bisa mengetahui tentang beberapa alur proses bisnis yang baik dan efisien untuk pelanggan. Intinya seperti itu proses bisnisnya, Ibu. Cuma itu aja. Iya. Nah, ini Ibu lihat di logbook, ternyata Dede banyak izin dan sakitnya. Berarti jarang masuk dong magangnya. Untuk itu, Desember memang itu, Bu, sakit
hampir sebulan. Iya, Ibu lihat di logbooknya Dede tuh di lampiran 4 bulan. banyak banyak sakitnya, banyak izinnya, berarti magangnya banyak tidak masuknya kalau gitu. Jadi Dede magangnya Dede itu magang masuk tiap hari atau hanya seminggu sekali atau bagaimana? Kalau kalau masuk sih Bu, kalau keadaan memang sehat dipaksakan masuk. Tapi kalau misalkan keadaannya memang tidak dipaksakan, dia memutuskan istirahat. Iya, karena di logbooknya Ibu lihat izin banyak gitu ya, sakit banyak. Sedangkan magang itu wajib magang mahasiswa itu supaya dapat dikonversi ke 20 SKS itu adalah 4 bulan. Nah, gitu ya. Berarti dari 4 bulan tersebut berarti Dedek hadirannya tidak penuh ya. Nah, itu Ibu hanya ngasih masukan saja ya. Kalau kita melaksanakan magang, praktek kerja, itu kan di perusahaan mitra atau perusahaan orang lain. Kita itu harus disiplin. Harus disiplin. Kalau disuruh masuk tiap hari, harus masuk tiap hari kan gitu ya. Kecuali memang benar-benar sakit ripuh, anu teu bisa bangun-bangun acan kan gitu ya. Kalau hareng-hareng seetik malah berangkat saja kan gitu. Karena apa? Nanti pihak mitra, pihak perusahaan akan menilai kita. Nah, nanti imbasnya ke prodi, ke fakultas, ke universitas. Kalau kita tidak masuk itu, kan gitu ya. Itu contohnya tahun-tahun ke belakang ada tuh yang magangnya dirubah jadi KP dengan alasan kenapa anak tersebut katanya jarang masuk, kedua katanya disuruh mengerjakan tidak dikerjakan. Nah, ternyata kita ibu baru sadar ya, loh ini memalukan prodi teknik industri, ini memalukan fakultas teknik, ini memalukan Uninus kan gitu ya. Ternyata mahasiswa kita begini. Nah, gitu ya. Nah, jadi kalau kita melakukan magang atau praktek kerja, jadi laksanakan kewajiban kita sesuai aturan kan gitu ya. Nah, ini hanya ngasih masukan aja kenapa ya nanti kalau imbasnya nanti ke prodi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara jangan mau menerima mahasiswa prodi teknik industri Fakultas Teknik Universitas Islam Nusantara. Kenapa? Satu, malas jarang masuk. Dua, disuruh mengerjakan tidak dikerjakan. Nah, itu kan yang ya kita bikin apa menjatuhkan prodi kita kan gitu ya, Dea. Baik, Dede, mungkin Ibu tidak banyak bertanya ya, karena kalau mengenai konversi mata kuliah, itu Ibu Rapika sudah lebih tahu ya. Dede dikonversi ke beberapa mata kuliah, karena Dede sudah bimbingan dengan Ibu Rapika, itu Ibu Rapika akan lebih tahu mengenai itu. Baik, Bu Rapika, mungkin dari saya cukup sekian saja ya. Jadi mengenai tadi masukan-masukannya, mangga saya serahkan lagi ke Ibu Rapika sebagai moderator. Baik, terima kasih Bu Noneng atas masukannya. Ya, ya Dede, emang sakit tuh sakit kenapa Dek? Sakit apa Dek? Tipes Ibu. Tipes. Tipes Bu, berarti masuk berapa hari? Gimana Ibu? Masuk berapa hari total? Oh, belum dihitung Ibu. Ya, analisis lah. Kamu nggak masuk berapa, harusnya berapa? Kalau nggak masuk sebulan kurang Ibu. Sebulan, berarti cuma 3 bulanan ya. Kurang Ibu, nggak sebulan. Ya, kamu ikut kelas sore nggak sih? Ikut kuliah kelas sore nggak? Ikut Bu. Ikut. Ikut tugas UTS UAS. Kalau itu yang sesuai arahan Ibu. Kalau UAS kemarin karena arahannya jawaban untuk tes, karena arahannya proposal. Itu kan kelas A. Kalau kelas A, kalau kelas B kan kamu ada ambil kelas B nggak? Di Gimana KRS-nya Ibu? kelas B. Ambil Iya KRS Ibu, yang kelas B ada nggak? ada Ibu. Tapi uploadnya proposal sama laporan di UTS UAS. Kalau UTS proposal Ibu, kalau untuk UAS mengisi jawaban. Jawaban.
Ya, maksud saya Iya. gini. Tadi saya jadi ragu, kamu ditanya apa-apa sama Bu Noni nggak tahu jawabnya. Gimana kita mau dikonversi gitu ya? Gimana kita mau mengkonversi? Oke, ada kamu nanya manajemen di sana seperti apa, pakai ISO ini. Ditanya lebih lanjut sama Bu Noni, kamu nggak tahu gitu. Seenggaknya tuh inisiatif kan. Kamu dikasih tahu ISO berapa, ISO berapa. Nah, itu tuh mau tidak mau informasi segitu yang kamu dapat dari perusahaan, kamu harus kembangkan lagi. Kita kan tidak mau tahu prosesnya gimana ya, maksudnya setidaknya kamu tuh menguasai bisa lah. Ini tuh tentang apa sih ISO-nya? Sampai ke divisi apapun kamu nggak tahu, padahal itu ada struktur organisasi loh. Ya, itu yang jadi kami ragu, saya khususnya ragu dan apa ya, makanya tadi nanya, kamu ada ikut UTS UAS gak? Ini kayaknya nggak bisa nih kalau kita paksakan konversi gitu deh. Kecuali tadi kamu jawabnya tuh ajak, pede aja. Pede artinya kan kamu ada persiapan nih sebelum seminar. Pelajari dulu lah yang minimal yang mau dikonversi nih. Mau dikonversi nih apa saja gitu ya. Pas saya tanya, kenapa kayak udah yakin tapi pas presentasi ngeblank lagi gitu. Jadi kita ragu nih. Ya Bu Noneng ya. Iya, karena banyak tidak Itu masuk. deh. Iya, oke lah tidak masuk, tapi selama kamu menguasai, ketika Menguasai, iya betul. ditanya, itu Ya, tuh bisa bikin kita yakin juga Teh Dede gitu ya. Teh Dede. Itu deh, saya jadi ragu. Makanya ada nggak mata kuliah kamu yang ikut full UTS UAS-nya tuh, kelas B. Jadi ini Nggak untuk ada itu. menyelamatkan kamu juga. Kalau udah seperti ini gimana? Kalau Jujur, saya sebagai pembimbing juga kecewa, apalagi penguji nih. Gak apa-apa sih. Gitu, Kumaha. Kamu setelah hasil dari sini ngerasa ngerasa ini nggak sih? Ngerasa kamu juga pantas gak sih dikonversi? bingung dedenya juga. Iya, ngerasa pede nggak kalau dikonversi? Kamu misalkan dapat mata kuliah apa ya, metode peramalan lanjut, dapatnya nilai A misal ya. Terus pas TA kamu ambil itu dan kamu kebingungan. Nggak ada lagi orangnya. Itulah. Kecuali Iya, pas pemaparan lancar ya Bu ya jawabnya ya Bu. iya. Kemarin kita mengharapkannya Untung Dede, pengujinya Dede Bu Noneng nih. kemarin kita mengharapkan Dede apa namanya mengerjakan magang karena kemarin Dede kan sudah ketinggalan ya Bu Pika ya. Nah, kita mengharapkan dalam dalam pelaksanaan magang Dede rajin masuk setiap hari, kemudian apa namanya banyak bertanya karena banyak tidak tahunya sehingga pada saat apa ini seminar nanti bisa menjawab gitu. Apa yang ada di laporan itu bisa menjawab kan itu. Kalau kita nanti banyak Iya, bertanya itu kan gitu. pede aja. Maksudnya kalau kamu nggak dapat info dari perusahaan, ya kita inisiatif, Teh. Kita banyak inisiatif, walaupun ya sedikit ya dari perusahaan, tapi kita kan mengembangkan. Teori-teorinya sebenarnya udah banyak gitu. Minimal tadi deh, divisi aja nggak bisa jawab gitu loh. Kamu kan ngerjain struktur organisasi kan, lihat kan, minimal di situ ada bagian apa tuh untuk QC manajemen gitu. Misalkan tadi ditanya tentang ISO berapa, itu tentang apa aja, kamu jawabnya tidak pede. Gitu sih. Jadi gimana, kamu pede nggak dikonversi? Saya nanya ke Teh Dedenya dulu deh. Kira-kira pede nggak dikonversi? Berapa mata kuliah yang dikonversi Bu Pika Dede? Klaimnya semua sih, Bu. eh, 15 SKS ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 matkul sama KP 8. Sama KP 8 tuh. Makanya makanya kalau Dede tadi PD menjawab kan jadi apa ketika kita pertanggungjawabkan ketika prodi
mempertanggungjawabkan kepada dosen-dosen pengampu kan tidak malu ya, Bu Bika ya. Iya, bukan malunya sih, Bu, lebih ke kasihan dedeknya nggak dapat ilmunya, tapi kita udah anggapnya dede ya nilainya sangat bagus. Nah, gitu ya. Ya, Makanya nanti tadi saya nanya ke dedek, pede enggak ini dikonversi? Kalau nilai KP, oke lah, misal dapat A, tapi nilai yang lainnya tuh pede enggak dengan nilai segitu, dengan yang dede rasa peroleh gitu sih. nanti kayak Pak Nah, Rustono dijawab protes. dulu. Iya, Untuk dijawab dulu, Dek. Nggak selesai-selesai nih, Farhan mohon kalau ditunggu ya. dijawab A, kasih nilai A semua, ya untuk tadi Ibu bilang sepertinya enggak, untuk ya pertanyaan di PC itu. Untuk semua dapat nilai A gitu, Bu. Enggak pede. Nggak pede Karena kan? ya Dede jujur nggak pede katanya dikasih untuk nilai diri A nggak jujur, jujur sendirinya aja nggak tadi pede. mengenai kejutan itu memang eh, enggak ditanyakan langsung gitu, Bu. Dan untuk sakit memang ya Di luar Dede kendak sendiri diri. juga ya itu mah di luar kemauan gitu, Bu. Gini aja deh, ini baru solusi dari saya ya, tapi nanti sebetulnya ada dari revisi sampai Jumat ya, Dek. Jumat pagi udah sampai ke kita, ke kami itu ya. Jadi Dede bisa uh, pertanggungjawabkan dengan saya ya, dengan saya mata kuliahnya apa saja. Nanti kalau Bu Noneng suruh nguji lagi kasihan. Kita aja ya deh. Kita aja Saya ya deh percaya ya. ke Bu Rafika deh yang konversi mata kuliah mah mangga silakan aja. Enggak, saya juga pembimbingnya ragu nih buat konversi. Jadi kamu harus belajarlah selama waktu rentang nanti Jumat ya, belajar. Nanti saya akan tanya-tanya lagi dan juga revisi kemarin dari saya sepertinya belum dikerjakan semua. Tolong dimaksimalkan ya, Teh Dede ya. Tolong dimaksimalkan untuk laporannya. Oke, itu saja mungkin soalnya nanti bakal panjang nih. Itu Ya, Bu yang daftar pustaka juga itu Dede cara penulisannya sudah mengikuti panduan belum? Karena itu banyak huruf-huruf besarnya kan gitu ya. Nah itu Dede sebaiknya mengikuti panduan ya Dede ya. Dek minimal rapih dulu laporannya deh. Jadi kita tuh baca enak bacanya, baca enaknya. Enaknya baca enaknya. Gimana sih? Enak Melihatnya bacanya. enak, membacanya juga enak kan Iya. gitu ya. Kalau Heeh. penampilannya, kalau tata tulis lapornya benar kan gitu ya. Makanya itu Dede ikuti panduan penulisan daripada daftar pustaka juga ya Dede ya. Tadi Bu lihat kok ini teh huruf besar semua apa benar gitu. Di panduannya begini kan gitu ya. Yang daftar pustaka. Nah, itu di ini lagi ada ya, di apa? Dilihat lagi panduannya. Oke, Baik, Bu Ibu. Neneng ada lagi Udah. yang disampaikan? Teh Dede ada yang ingin disampaikan terakhir sebelum closing? Eh, cukup, Ibu. Oke, cukup ya. Pokoknya masih punya PR sampai hari Jumat belajar ya. Tapi kayaknya nanti kalau misalkan hasilnya tidak semaksimal yang lain ya tergantung usaha Dede nanti ya. Sampai hari Jumat nanti tergantung penguasaan materinya dari Dede nanti. Ya, baik untuk yang lain sesi ini mungkin tidak ada pemaparan terlebih dahulu ya dari yang lain, mohon maaf. Nanti setelah Farhan terakhir ya. Saya cukupkan untuk sesi ke berapa ini? Keempat ya, keempat di hari kedua. Untuk Dede Mas Ria, alhamdulillah telah selesai dan banyak sekali masukan. Insya Allah banyak juga manfaat yang kita peroleh ya dari hasil seminar magang hari ini. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, untuk selanjutnya saya tutup sesi ini ya untuk nanti persiapan sesi selanjutnya Farhan ya. Terima kasih Bu Noneng selaku penguji ya. Sama-sama. Sudah banyak masukannya. Terima kasih juga, Ibu.